Oke, selamat pagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Pagi hari ini kami dari Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul sedang berada di Yogyakarta, tepatnya di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau istilah bahasa Jawa itu kami ngangsu kawruh kepada ahlinya ilmu. Kita hari ini akan belajar terkait dengan pengawasan partisipatif langsung dengan ahlinya, yaitu dengan Ibu Umi selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Mas Denny. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Pokoknya hari ini sebagai guru ya, karena kami akan belajar banyak terkait dengan pengawasan partisipatif. Berhubung sudah selesai kemarin pemilu pilkada, tentu kita harus bersiap lagi terhadap pemilu pilkada yang akan tahun depan, terutama dalam pendidikan politik. Nah, salah satu di Bawaslu itu kan ada yang namanya pendidikan partisipatif. Nah, pendidikan partisipatif itu seperti apa di versi pengawas pemilu? Ya, pendidikan partisipatif ini sebenarnya adalah salah satu kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu untuk ikut melibatkan masyarakat terkait dengan bagaimana proses mencegah terjadinya pelanggaran, kemudian laporan dari masyarakat, dan juga di dalamnya input untuk pendidikan masyarakat terkait dengan kepemiluan. Nah, sehingga pengawasan partisipatif ini karena Bawaslu itu memang secara struktural dia ada di tingkat nasional, provinsi, sampai dia punya di badan ad hoc ketika ada tahapan. Nah, tetapi jumlah sumber daya manusianya terbatas. Nah, dengan jumlah banyaknya masyarakat, kemudian juga peserta pemilu dan proses dinamika yang panjang, sehingga Bawaslu itu nggak bisa bekerja sendiri. Dia harus disupport oleh banyak stakeholder, termasuk juga dari ormas, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Gitu. Jadi pelibatan masyarakat itu penting, maka disebut dengan pengawasan partisipatif. Nah, itu pengawasan partisipatif seperti itu. Yang kedua mungkin ini Bu. Jadi kalau pengawasan partisipatif itu kan masih sifatnya masyarakat berpartisipasi itu secara luas. Nah, sekarang kalau bentuknya mungkin agak lebih spesifik, bentuknya itu masyarakat itu bisa apa saja? Iya, dalam program pengawasan partisipatif itu bisa dalam bentuk forum warga, kemudian juga bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, kemudian juga bisa dalam bentuk melibatkan edukasi dari ormas, komunitas, dan stakeholder lainnya dalam bentuk macam-macam. Nah, kalau di DIY itu salah satu program unggulannya itu adalah Desa Anti Politik Uang. Nah, ini juga salah satu bentuk program dari pengawasan partisipatif itu tadi. Itu sudah ya, bentuk sudah, terus secara garis besar sudah. Nah, sekarang bagaimana sih kalau kita mau memulai menumbuhkan semangat di masyarakat supaya juga kerentak semangatnya itu untuk mengikuti pengawasan partisipatif itu bisa tumbuh, terus kita bisa mengembangkan. Ya. Ini ada tipsnya Bu. Ya. Yang pertama kita harus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, karena memang secara esensi pengawasan pemilu itu memang ada pada Bawaslu. Tapi secara esensi demokrasi yang turut punya andil utama dalam melakukan pengawasan itu adalah masyarakat. Karena yang memilih dan punya hak untuk memilih itu adalah masyarakat. Nah, sehingga kita harus memberikan pengetahuan secara luas kepada masyarakat bahwa demokrasi ini penting untuk selalu diawasi, dan siapa yang harus mengawasi? Masyarakat itu sendiri. Nah, macam-macam yang bisa kita lakukan. Bisa turun langsung ke lapangan, mengedukasi komunitas-komunitas, baik itu memang yang terkait isu pemiluan maupun yang dalam waktu dekat, misalnya ada pemilihan kepala desa dan lain-lain. Nah, ini kita bisa masuk terlibat di dalamnya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa contohnya terkait dengan money politik itu dilarang. Kemudian lagi di masa-masa kampanye misalnya apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta kampanye. Dan tentunya hal ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu. Agar apa? Masyarakat nanti bisa terlibat aktif. Kalau seandainya ada hal-hal yang dilarang tadi akan dilanggar, mereka turut juga untuk melaporkan kepada Bawaslu. Jadi yang terakhir Bu, yang terakhir ini yang kami harapkan dari ini pesan-pesan kepada masyarakat. Jadi biar masyarakat itu tergugah pikirannya bagaimana
bagaimana pendidikan politik ini penting, dan kelanjutannya kalau misalnya pendidikan politik ini sudah mencapai satu tahap lebih tinggi, bisa ikut mengawasi. Salah satunya tadi bisa ikut kalau ada pelanggaran bisa melaporkan, atau mungkin lebih utamanya bisa ikut untuk proses pencegahan supaya pelanggaran-pelanggaran itu bukan hanya karena ada Bawaslu, tapi ada masyarakat pun bisa meminimalisir. Itu menurut saya mintakan pesan-pesan dari Ibu kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Monggo. Bagi masyarakat Gunung Kidul, pengawasan partisipatif ini tentunya sangat penting karena keterlibatan semua masyarakat ini salah satu faktor pendukung berhasil atau tidaknya pesta demokrasi yang akan kita usung setiap 5 tahun sekali. Sehingga ayo kita sama-sama mengawal pesta demokrasi ini, kita lakukan pencegahan di dalam masyarakat, hal-hal yang tidak diperbolehkan secara undang-undang, kemudian hal-hal yang sifatnya untuk mengedukasi masyarakat, isu-isu pemuluhan, kemudian pada masa tahapan yang nanti setiap 5 tahunan berlangsung kita kawal, kita jaga, dan terpilihnya pemimpin juga kita kawal terkait dengan terlaksananya janji-janji yang sudah mereka lakukan dalam program pada masa kampanye. Matur nuwun kepada Bumi atas ilmunya pada pagi hari ini. Kepada masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, bisa melihat konten kami di channel YouTube Bawaslu Gunung Kidul, juga di Instagram kami di Bawaslu Gunung Kidul. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang menyaksikan tayangan ini. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.